Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap jalani prokes ya. Baiklah, sebelum kita mulai di part yang kedua dari bab materi dan dampaknya bagi kehidupan. Sekarang kita masuk ke part yang kedua ya, konfigurasi elektron. Kita berdoa dulu, semoga sesulit apapun materi yang kita pelajari, semoga Allah beri kemudahan dan kelancaran serta pemahaman ilmu yang baik. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, sekarang kita masuk ke konfigurasi elektron. Gak usah pusing, dipelajari aja dengan baik. Insya Allah akan Allah permudah ya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron, yang mana konfigurasi elektron itu merupakan suatu susunan elektron pada suatu atom-atom yang mengelilingi inti atom pada kulit-kulit elektron. Jadi kalau kulit-kulit elektron itu sebenarnya ada 4 lapisan KLMN ya. Tapi dari setiap partnya itu KLMN dia ada lapisan-lapisannya lagi ya. Sub kulitnya lagi. Nah, dengan kata lain, konfigurasi elektron ini juga dapat menentukan sifat ion pada suatu atom, apakah termasuk golongan anion, kation, ataupun netral. Dan juga bisa sebagai penentu elektron ini sampai di kulit mana ya. Nah, di sini ada 4 lapisan kulit pada atom, yaitu KLMN, di mana setiap kulitnya itu dia ada subkulitnya lagi ya, urutannya itu 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2 ya. Jadi alurnya tuh ke sini nih begini ya, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 4s pangkat 2. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi di sini udah ada penentunya gitu ya. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk dalam subkulit ini. Itu kan ada S, ada P, ada D, ada F ya kan. Nah, S itu, D itu kantongnya berisi 2 elektron. Kalau P kantongnya berisi 6 elektron. Kalau D kantongnya berisi 10 elektron. Kalau F kantongnya berisi 14 elektron. Jadi setiap subkulit itu dia memiliki jumlah kantongnya tersendiri ya. Nah, biar lebih paham kita langsung ke contoh soal aja. Nah, ini udah dibikinkan 3 contoh soal ya. Ada yang anion, kation, ataupun netral. Nah, sekarang kita ke anion dulu ya. Anion itu adalah ciri-ciri ion yang bersifat negatif ya. Ingat, ion yang bersifat negatif itu disebabkan karena jumlah elektron lebih banyak dibandingkan jumlah proton, ataupun atom tersebut menerima elektron atau jumlah elektronnya bertambah. Jadinya kan elektron itu negatif ya sifatnya. Jadinya kalau negatifnya makin banyak ya berarti ionnya jadi bersifat negatif gitu. Nah, ini contohnya adalah atom P. Dia itu golongan 5A, periode ketiga, bisa dicek. Nomor atomnya adalah nomor 15. Nah, nomor atom inilah yang sebagai penentu konfigurasi elektron yang kita gunakan. Kenapa? Karena nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi, buat kita tahu bagaimana mengerjakan atau cara mengetahui konfigurasi elektron, ya kita harus tahu dulu elektronnya jumlahnya berapa. Nah, mau tahu elektronnya berapa, kita harus tahu dulu atom tersebut nomor atomnya berapa, letaknya di mana ya. Kemudian nomor masanya 31. Ini identitas awal sebelum konfigurasi ya. Nomor masanya 31, elektronnya masih sama 15, protonnya juga masih sama 15 ya. Ini sebelum konfigurasi. Neutronnya jumlahnya adalah 16 ya. Ini jumlah elektron sama proton masih sama-sama 15 karena belum dikonfigurasiin ya. Nah, sekarang kalau kita konfigurasi, kamu bisa cek di sini konfigurasinya. Jadinya tuh pengisiannya adalah sesuai dengan yang ini. Jadi memenuhi 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 2 ini maksudnya 2. Ya, bukan 2, 2, 2.
Oke, jadi kan kita lihat dari elektronnya ya. Elektronnya itu 15 kan. Nah, berarti 2, 8, nah 5. Karena 5 ini belum sampai 8, ya kan? Berarti gimana caranya? Karena kan kalau misalnya setengah dari 8 kan 4 kan? Berarti patokannya 4. Kalau misalnya lebih dari 4, berarti dia harus nambah elektron gitu. Kalau misalnya di bawah 4, berarti lebih baik dihilangkan aja. Nah, ini kayak misalnya 5 kan. 5 itu berarti kan di atasnya 4. Nah, berarti kita nambahin elektron. Nah, biar jadi 8, berarti kita harus nambah 3, ya kan? Kan 2, 8, 5. Kalau 5 kan nggak bisa kan? Jadi kan harus mau jadi 8 kan? Biar jadi 8, baik lagi, dia harus nambah 3, berarti nambah 3 elektron. Kalau nambah 3 elektron, berarti elektronnya bertambah kan? Kalau elektronnya bertambah, berarti jadinya sifatnya anion atau ion negatif. Gitu. Jadinya P, ininya P, nah, min 3. Kenapa min 3 atau 3 min? Karena dia menambah 3 elektron gitu. Nah, kalau misalnya pada subkulit, jadinya di sini 1S pangkat 2, 2P pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 3. Nah, kamu bisa jumlahin nih. Nih, kamu bisa jumlahin di sini. Ini 2, ya kan? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 12. 12, P itu kan seharusnya 6 kan? Tapi di sini malah 3, ya kan? Nih, ini seharusnya 6 kan? P itu 6 kan? Ini malah 3. Gitu. Nah, karena dia 3, berarti apa yang harus dilakuin biar dia pas jadi 6? Berarti dia menambah 3 elektron. Gitu. Sama kayak tadi. Cuman kalau yang ini dia kan langsung ke kulit nih. Ya, ini kan langsung ke kulitnya. Berarti kan kulitnya ada di lapisan KLM, ya, ada di lapisan KLDM. Ya, karena ini udah sampai. Nah, tapi di sini ya, kalau misal konfigurasinya ya tadi. Nah, itu tadi baru 3 kan? Sama aja, kalau ini kan pakai subkulitnya. Ini baru 3. Tuh, berarti dengan kata lain sama aja. Kalau tadi pakai kulit, kalau ini pakai subkulit. Nah, sama aja, dia harus nambah 3 elektron. Biar jadinya semuanya, ininya jadinya 6, karena P itu 6, gitu. Karena dia nambah 3 elektron, berarti dia jadi bersifat negatif. Oke. Jadinya di sini jumlah elektronnya ya, dia enggak 15 lagi kalau misal sudah konfigurasi elektron. Berarti elektronnya menjadi, kalau tambah 3 berarti jadi 18 ya. Berarti kan elektron 18, proton 15. Berarti kan jumlah elektron lebih banyak dibandingkan proton. Maka jadinya atom berion negatif atau anion ya, P3 min. Gitu. Ya. Baik, kita lanjut ke ini udah anion, kita ke kation ya. Kation contohnya ini adalah atom Ti golongan 4B periode 4, nomor atomnya 22, nomor masanya 48, sama kayak tadi. Kalau nomor atomnya 22 berarti elektronnya 22, protonnya 22, neutronnya 48 dikurang 22 ya, nomor massa dikurang nomor atom, hasilnya yaitu 26. Di sini masih sama kayak tadi, elektron sama protonnya jumlahnya masih sama karena belum dikonfigurasi. Baik, kita konfigurasi dulu. Lihat dari nomor elektronnya yaitu 22 ya. Elektronnya ada 22, berarti kalau berdasarkan kulit ya 2884 ya. Jadi kalau misalnya belum memenuhi 8, kalau misalnya masih ada sisanya, berarti dia akan harus memenuhi 8 gitu ya. Nah, 4 ini kan di tengah-tengah ya kan, karena kan 4 itu di tengah-tengahnya 8, makanya jadinya dia harus dibuang aja gitu.
Jadi dia cuma sampai di kulit M ya, KLM. Nah, di sini karena 4 belum memenuhi 8, maka 4-nya dihilangkan. Nah, karena 4-nya dihilangkan ya, dengan kata lain, nah kalau 4-nya dihilangkan, berarti dengan kata lain, dia kehilangan 4 elektron. Kalau dia kehilangan 4 elektron, berarti elektronnya berkurang kan? Berarti otomatis protonnya akan lebih banyak dibandingkan elektronnya. Maka akan menjadi atom kation atau ion positif karena jumlah elektronnya berkurang. Maka dengan kata lain penulisannya adalah Ti4+. Nah, kalau penulisan secara subkulit, nah ini jadinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D4. Nah, tadi kan sampai 4 kan? Seharusnya kan D itu 10. Tapi karena di sini masih 4, maka lebih baik 4-nya dibuang. Jadinya dia akan kehilangan 4 elektron. Kalau dia kehilangan 4 elektron, maka jadinya jumlah negatifnya berkurang. Kalau jumlah negatifnya berkurang, nah karena jumlah yang negatifnya kurang atau elektronnya berkurang, maka jadinya dia atom bersifat positif gitu. Maka tulisannya adalah Ti4+. Nah, kalau misalnya mau ditulis gampang, jadinya setelah konfigurasi elektron, jadinya dia kehilangan 4 elektron kan. Kalau kehilangan 4 elektron berarti di sini jadi elektronnya jadi 18 gitu. Maka jumlah proton itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah elektron. Makanya jadinya atom bermuatan positif atau kation ya. Jadinya Ti4+ ya. Oke. Baiklah, kita lanjut ke terakhir adalah yang netral. Di sini contohnya adalah atom PD, golongannya adalah 8B dengan periode 5, nomor atomnya 46, nomor masanya 106. Karena nomor atomnya 46 berarti elektronnya 46, protonnya 46. Ya, neutronnya tadi nomor massa dikurang nomor atom. 106 dikurang 46 berarti nomor neutronnya adalah jumlah neutronnya 60. Nah, lalu kita masuk ke konfigurasi elektronnya berdasarkan tadi kulitnya. Berarti 2, 8, 18, 18 pas. Kenapa sih nggak nulis 8 gitu? Atau kenapa nggak nulis 32 gitu kan? Karena dia harus memenuhi sebelumnya. Jadi kalau misalnya nggak sampai 32 kan seharusnya kan kulit itu kan 2, 8, 18, 32 kan. Kalau 32 kebanyakan masih kurangnya. Berarti balik lagi ke 18. Begitu seterusnya, 18 masih kurang banyak, balik lagi ke 8. Jadi cara penulisannya seperti itu. Jadi di sini kenapa nulisnya adalah 18? Ya, karena dia mau 32 juga nggak cukup, jadi nulisnya 18 lagi. Karena dia udah cukup sampai 18, berarti nggak perlu lagi untuk nambahin elektron atau ngurangin elektron. Dengan kata lain, karena nggak ada penambahan atau pengurangan elektron, maka jumlah elektronnya sama tetap kan? Nah, berarti dia sama juga dengan jumlah proton, maka dengan kata lain dia adalah netral. Ya. Nah, untuk penulisan konfigurasi elektron pada subkulitnya, nah ini 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 3D pangkat 10, ke 4S pangkat 2, 4P pangkat 6, dan 4D pangkat 10. Kita jumlahin ya. Ini 2, 4, 10, 12, 18, 28, 30, 36, 46. Pas ya. Jadi udah sampai D10, nggak perlu, udah kan D itu 10. Jadi nggak perlu lagi ditambahin ataupun dikurangin elektronnya. Maka atom di sini ya dia bersifat netral. Oke. Selesai.
Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat.